Cece, Pedra, Gopan ada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji kita akan menyelenggarakan acara workshop penerapan budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk kegiatan ini sebelumnya juga yang terhormat pada Bapak Kepala Sekolah Pak Hendro Surya SPD, Bapak Cecep Asma Hendra yang terhormat, dan juga yang hormati pula Ibu Diah Seperti SPD, dan yang tak lupa juga kami banggakan rekan-rekan semua Dewan Guru SMP Negeri Jawa Tengah yang telah bisa menyempatkan waktunya di hari ini. Yang mudah-mudahan kita hari ini penuh dengan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Pada Bapak Hendro Surya padanya nggak bersilakan. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 19 Mei itu mudah-mudahan Allah pola pembelajaran kita, ada perubahan paradigma kita di dalam melakukan pembelajaran di kelas, sehingga bisa mengubah mindset kita, pola-pola pikir kita yang kadang-kala kita selalu menjejali dengan teori-teori yang kita kadang-kala mengejar-ngejar tentang kurikulum, padahal kalau dilihat anaknya itu belum bisa apa-apa. Kita guru itu kadang-kala sudah merasa lega kalau kurikulumnya sudah tersampaikan. Sedangkan input yang kita peroleh, output yang kita peroleh dari anak-anak itu tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan ini sekali lagi bisa mengubah pola pikir kita ya, mindset kita, mindset dari bahasa Inggris pikirannya. Jadi ada perubahan dalam pola pikir kita.
Jadi selama ini yang kita ajarkan atau teori-teori yang kadang-kadang sulit dipahami oleh anak-anak. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini sekali lagi bisa mengubah paradigma kita di dalam pembelajaran kita. Kemudian juga saya harapkan ya dari output Selaku juga Wakasek Kurikulum BSMP Negeri Jepang. Badannya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu dan Bapak ini. Alhamdulillah hari ini saya dan juga di beberapa kepentingan yang sebelumnya mungkin secara pribadi saya sebelum materi saya sampaikan materi nanti tentang profil pelajar Pancasila. Bukan berarti saya mengajarkan nanti apa namanya memberikan materi dan sekaligus mungkin mengingatkan bagi yang sudah lebih dahulu tetapi dan pendidikan apa pendidikan ini sebetulnya yang harus dipahami dan dasar dari budaya. Seperti apa lagu profil pelajar Pancasila? Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita Pelajaran Pancasila itu kita akan lebih jelas melihat dari uraian materi di layar. meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Tadi yang saya jelaskan bahwa profil pelajar Pancasila ini adalah visi dari Masa Mendikbud berganti, yang tertuang dalam tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti itu pelajar Pancasila itu sendiri apa? Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Intinya saja Ayo kita jaga untuk dijelaskan bahwa pelajar Pancasila atau tujuan pelajar Indonesia sebagai pelajar saya perbedaan, coba berpegang tangan dan berlari. utama beriman, bertakwa, berpuasa dan bermulia, berpendidikan global,
sukacita dengan rasa aman, tentram sentosa. Kami SMP Negeri 1 Jampang Tengah Jaya, dengan iman takwa bangun negara, menumbuhkan semangat religi, membangun pribadi yang mandiri, sopan bersikap, bijak bertindak, cermin anak negeri. Wujudkan harapan dan raihlah cita-cita dengan rasa aman, tentram sentosa. Kami SMP Negeri 1 Jampang Tengah Jaya, dengan iman takwa bangun negara, menumbuhkan semangat religi, membangun pribadi yang mandiri, sopan bersikap, bijak bertindak, cermin anak negeri. Semangat religi, membangun pribadi yang mandiri, sopan bersikap, bijak bertindak, cermin anak negeri. Menumbuhkan semangat religi, membangun pribadi yang mandiri, sopan bersikap, bijak bertindak, cermin anak negeri. Mana beliau juga selaku sebagai pelaku langsung peserta berkaitan tentang budaya, penerapan budaya profil pelajar Pancasila. Kepadanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekolah Jurusan Kurikulum serta Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak Ibu, abdi teraskeun materi nu salajeng. Saya tidak ingin menggurui, tapi hanya berbagi pengalaman atau sharing, karena mungkin pengalaman yang saya alami menjadi guru penggerak. Dan kata Bapak tadi dikatakan tolong sharekan pada teman-teman yang lain. Jadi bukan menggurui ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya memberikan materi ini, memang guru penggerak ini Pak, ini program yang benar-benar langsung ditujukan untuk pembelajaran di kelas ya, Pak. Jadi tidak ada gangguannya. Jadi Bapak Ibu, saya itu sebagai guru penggerak langsung tidak pernah saya meninggalkan kelas, karena memang programnya itu harus diterapkan di kelas. Jadi tidak ada rapat di hari Senin, tidak ada rapat di hari Kamis, Jumat, tidak Bapak Ibu. Jadi semuanya itu saya bergerak langsung di kelas. Jadi harus bisa bergerak dan menggerakkan. Jadi itu intinya seperti itu. Materi yang telah Bapak Cecep tadi sampaikan mengenai profil pelajar Pancasila, memang tujuannya guru penggerak misinya itu adalah ke sana, yaitu menciptakan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Tapi sebelumnya kita akan berjalan dulu dari awalnya ini kemana, yaitu bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah kita. Penerapan budaya positif, kita rubah dulu paradigmanya.
untuk membangun budaya positif di sekolah ini, kita perlu menyediakan lingkungan yang positif dulu Bapak Ibu. Lingkungan yang positif bagaimana? Yang pertama, aman. Aman gak sih sekolah kita buat murid kita? Nyaman. Agar murid mampu berpikir dan bertindak serta dapat menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini intinya. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplinnya Bapak Ibu. Bentuk disiplin yang diterapkan di sekolah kita. Ya, ini seperti itu. Ini kita pada pengertian dulu disiplin. Disiplin meninjau teori yang dikemukakan oleh Diana Goosen. Disiplin ini kalau menurut kita itu pengontrolan, ya, pengontrolan. Bagaimana murid atau bagaimana guru bisa mengontrol muridnya. Ini ilustrasi mengenai kata disiplin. Kalau menurut kita itu guru itu bisa mengontrol murid. Istilahnya, kita dapat memaksa murid yang berbuat sesuatu jikalau murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol mereka, ya. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku itu adalah memiliki tujuan. Jadi murid melakukan sesuatu itu kita tanya dulu, tujuan kamu apa sih? Misalnya kemarin kasus tawuran, ya, kasus tawuran yang Bapak Abis share kita di grup, kita sama-sama mengetahui itu. Ternyata setelah saya lihat Bapak Ibu, mereka itu melakukannya itu karena ternyata paksaan Pak. Paksaan dari yang DO-an dari SMP 1 jam 4,5. Kalau seandainya tidak tawuran, mereka dipukuli oleh DO-an itu. Kalau tidak, seniorna lamun miluan babak belunak musuhnya. Ternyata seperti itu Bapak Ibu. Setelah saya tanya, itu lebih efektif dan bermanfaat Bapak Ibu. Jadi penguatan positif yang kita berikan itu berupa bujukan atau bentuk-bentuk kontrol ini sangat bermanfaat dan positif. Segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi satu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jam kita harus penguatan positif. Mau diterima atau enggak oleh murid, nantinya akan datang kesadaran diri. Oh bener ya kata yang apa yang dikatakan Pak Wagio. Dia seperti itu, akan berjalan menurut prosesnya. Ilustrasi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kritikan kita Bu terhadap murid-murid, ya, menggunakan kritik dan rasa bersalah itu untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka akan belajar untuk merasa buruk tentang diri sendirinya. Kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nanti kita akan belajar bagaimana seorang guru, ada 5 kontrol posisi guru. Jadi dalam menghadapi berbagai masalah yang ada pada sekolah kita. Ilustrasi yang keempat, bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita maksain keinginan kita ya Bapak Ibu. Yang saya sering lakukan, pokoknya mah kudu gitu ya. Pokoknya mah kamu nggak nurut, salah. Jadi ternyata pikiran itu salah Bapak Ibu. Ya, jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ya, apapun yang dilakukannya dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif. Jadi nggak efektif Bapak Ibu.
sebetulnya selama murid tersebut tidak membuka diri, tidak menyadarkan diri, tidak sadar diri. Ini perbedaan kita selama ini yang sering kita lakukan. Yang pertama, realisasi kebutuhan kita sama. Kita menganggap semua murid di sini kebutuhannya sama, itu aja. Tidak. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Kebutuhan mereka itu sebenarnya berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Yang kedua, sering anggapan semua orang itu melihat hal itu sama. Pandangannya tuh sama aja gitu. Tidak, ternyata tidak. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Saya punya pandangan yang lain, misalnya tentang tadi profil pelajar Pancasila. Oh, murid berarti harus begini, harus begini, harus begini. Ternyata akan berbeda, Bapak Ibu. Ya, pandangan Ibu juga Bapak juga sama. Ternyata berbeda, memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Pokoknya mah kudu kieu we, harus sama. Tidak, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain. Makanya saya sering menerapkan, yuk Bapak Ibu kita sharing sama-sama. Sekali gitu ya Bapak, kita pernah melakukannya itu 2 kali ya. Pak, gimana sih permasalahan yang dihadapi di kelas? Kita sharing sama-sama Pak. Saya menerima pandangan Ibu Bapak juga sama. Kita sama-sama karena sebab akan memajukan gitu sekolah kita gitu ya. Kita suka sharing, Bu, ini mah ternyata di kelasnya seperti ini. Kita sering ya Bapak Ibu seperti itu. Kita sering ditulis masalah-masalah yang kita hadapi selama ini di kelas. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata tidak Bapak Ibu. Hanya Anda sendiri yang dapat mengontrol diri sendiri. Jadi tidak bisa kita mengontrol orang lain. Harus atas kesadaran diri sendiri. Kalian bisa mengontrol orang lain, ternyata tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Ya, memaksakan atas rujukan yang gagal. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Yang saya lakukan adalah berkolaborasi. Ya, Bapak Ibu, yuk kita sharing bagaimana sih pembelajaran cocoknya di kelas ini. Bagaimana cara menghadapi anak-anak ini gitu ya. Kita seling seperti itu. Itu berkolaborasi. Karena Bapak Ibu adalah kekuatan yang ada di SMP 1 Jampang. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Semua menang, semua kalah tidak. Dalam nyatanya kontrol tentang dunia itu semua berpikir menang, dan menang. Kita samakan dulu konsep disiplinnya Bapak Ibu. Konsep disiplin ini kita selalu berpandangan anak itu patuh, teratur, mematuhi tata tertib, dan kata disiplin ini sering dihubungkan dengan hukuman. Nanti kita akan belajar tentang hukuman. Ya, hukuman di sini. Contohnya, saya tidak memakai sepatu hitam, warna hitam, copot sepatunya, mereka suruh tidak bersepatu. Itu contoh hukuman Bapak Ibu. Ya, nanti apa dong selain hukuman gitu ya, nanti ada, kita akan belajar. Jadi selama ini hukuman itu tidak efektif Bapak Ibu. Ini kata disiplin. Kemerdekaan belajar dalam konteks pendidikan menciptakan murid yang merdeka. Syarat utama adalah disiplin, diri yang memiliki motivasi internal. Jadi harus ada dalam diri sendiri, tidak berpengaruh pada pengaruh dari luar. Ya, harus sadar sendiri. Jadi murid itu bagaimana seorang guru menyadarkan bahwa perilakunya agak sedikit menyimpang, menyadarkan. Ya, bukan dimarahi juga, bukan. Menyadarkan, karena mereka akan termotivasi jika mereka sudah sadar, gitu ya. Jadi seperti itu. Motivasinya berarti hanya ada dalam diri sendiri. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Dari kata Bapak Abe tadi yang katakan bahwa tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, ingat
Ngarso Sungtulodo ing Madya Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Ini benar-benar Bapak Ibu harus diterapkan mengenai tanggung jawab kita, tindakan-tindakan kita. Bapak Ibu, Pak Ade sering mengatakan minimal datang ke sekolah itu tepat waktu gitu. Ya, karena dalam ini kita bisa menghargai waktu. Ini 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini 3 motivasi perilaku manusia. Salah satu budaya positif, langkah pertama yang harus kita yakini adalah membuat keyakinan kelas. Pasti seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bermanfaat untuk menjalankan keyakinannya. Mengenai budaya positif, Bapak Ibu. Jadi saya ke kelas begini, anak-anak, hari ini pelajaran IPS. Apa ya keyakinan kamu? Oh iya Bu, saya lupa. Saya belum melaksanakan sholat. Jadi seperti itu, mengingatkan. Yang kedua, saya akan tidak memainkan handphone kecuali saat disuruh ibu, katanya. Jadi mereka membuat ini Bu, dari kelas 9A sampai 9F membuat ini sebenarnya. Jadi bukan peraturan, tapi keyakinan kelas. Jadi sesuai dengan keyakinan yang dibuat seluruh siswa kelas 9. Jadi seperti itu. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar. Saya mengambil contoh seorang guru namanya Ibu Lina. Di sini Ibu Lina adalah guru dan wali kelas 7E. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Lina, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan apa melakukan hal itu apa? Jadi kita kalau siswa itu bertindak hal yang aneh, tidak dulu dimarahi Bapak Ibu. Langsung dulu tanya, apa tujuannya? Asek. Yes. Ya. Maaf kesini ada. Karena ini juga adalah satu keputusan. Kalau nggak ada itu mah enggak. Ya Bapak Ibu. Di sini kira-kira apa? Kebutuhannya apa ya Bapak Ibu? Kebutuhannya makan kata Bu Ami, betul. Berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup Bu Ami. Jadi jangan dulu dimarahin. Karena apa lapar? Ya, karena apa lapar? Jadi jangan dulu dimarahin. Oh berarti dia mulai makan. Tapi kalau nggak makan dia nggak bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan akan hubungan dan politik sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kasus apa juga itu sama, kebutuhannya juga kasih sayang. Karena dia mungkin tidak disayangi oleh orang tuanya, makanya dia ingin berbuat sesuatu itu, ingin perhatian dari wali kelasnya sebagai Bu Lina dan teman-temannya. Ini perhatikan Bu Lina ternyata apa itu ya. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan. Kasus di sini juga apa juga sama, kasus penguasaan. Dia ingin menguasai kelasnya dengan cara meminta makanan, memaksa orang lain. Ingin dia menguasai ya kelasnya. Kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Apa juga sama Bapak Ibu.
makannya adalah kebebasan. Mungkin di rumah makannya gepurupuk deui. Karena di sekolah temennya berbagai macam makanannya, dia ingin kebebasannya juga makan enak gitu, pengen makan orang lain. Karena takutnya di rumahnya eta deui gitu ya. Yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kerja makanan. Dia nangis misalnya, itu kesenangan apa juga untuk mempengaruhi teman yang lain. Di sini ada kebutuhan kesenangan dengan belajar. Kita masuk pada filosofi Ki Hajar Dewantara juga sama. Ternyata kodrat anak itu pada saat belajar itu senangnya bermain, Bapak Ibu. Kita jangan lupakan itu. Saya sudah melihat pembelajarannya Ibu Anissa di kelas 7 bahasa Inggris. Dia menggunakan permainan bola. Karena kenapa seperti itu? Karena kodrat anak itu sebenarnya bermain. Jadi kenapa anak suka lebih ke pelajaran PJOK gitu ya? Karena langsung praktek langsung. Jadi seperti itu. Emang kodratnya adalah mereka adalah bermain. Sekarang kita masuk pada 5 posisi. Ini posisi seorang guru dalam pakai bahasa tubuh, makanya juga melontot. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem dan alat yang dapat menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Posisi di sini, guru ini biasanya menerapkan posisi penghukum dengan kata patuhi aturan saya atau awas. Jadi seperti itu. Bapak Ibu bisa mencontohkan, diulang kata-katanya. Kita bisa mulai, Bu Gisa coba. Kata posisi penghukum bisa diulang. Biasanya nada suaranya keras, Bu. Awas. Bahasa tubuh dan matanya juga melotot, Bu Gisa. Gimana, Bu? Patuhi aturan saya. Patuhi aturan saya atau awasi dia. Kayaknya yang paling cocok adalah Pak Abe. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Posisi penghukum, Pak. Posisi penghukum, Pak. Tapi Ya, contohkan Tommy. Boleh, Pak? kenapa harus selalu pakaiannya? Tapi Oh, iya. Nah, ini yang selalu dilakukan Bapak Ibu ya, termasuk saya. Seperti itu, awas ya, mana yang suka gitu ya. Seperti itu. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti kamu selalu yang terakhir. Seperti itu. Itu berarti Bapak Ibu sedang ada di posisi penghukum. Kecewakan orang-orang yang disayangi. Berarti kata-katanya seperti ini. Ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nah. Yang kedua, berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Berarti posisinya Bapak Ibu di sini sedang ada pada posisi membuat orang merasa bersalah. Dengan kata-kata ini, anak tersebut akan ya Pak, pasti seperti itu. Posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Sering katakan juga kita punya program. Apa Bapak Ibu ingat? Masih ingat? Program kita sebagai teman. Curhat ala ABG. Ya. Iya. Bantulah demi Bapak ya nak. 2. Ayo ingat. Tidak, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Atau ayo ingat tidak nak bantuan Ibu selama ini? Jadi dia mengingatkan. Yang ketiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu akan bantu bereskan ya.
membereskan masalahnya dia. Kita membantu. Itu berarti kita sedang ada dalam posisi. Posisi yang keempat adalah monitor atau pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh dengan menggunakan bahasa formal. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Pertanyaan yang diajukannya adalah sebagai berikut. Jadi Bapak Ibu punya catatan si A sudah melakukan sikap atau tindakan yang salah berapa kali. Jadi Bapak ada catatannya. Jangan sampai catatannya udah banyak tapi Bapak masih ada dalam tahap monitor. Ya. Jadi ada catatannya, sini udah melakukan kesalahan berapa kali sih di pelajaran saya. Nah, peraturannya apa ya? Tanya. Peraturannya kembali lagi yakinkan teman bagaimana? Sepatunya sendiri. Atau gimana ya? Atau misalnya boleh nggak kamu orang yang di rumah tuh bawa sepatu kita, gitu ya? Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, gitu ya. Saya pernah melakukan itu. Mak tidak bisa wae deh tuh ngerti. Sok angkat kakinya. Oh, berarti tidak nyambung. Berarti saya telah memberikan hukuman bukan sanksi. Harusnya bagaimana? Contohnya bahwa materinya suruh baca di depan gitu. Jadi materinya dibaca. Itu adalah sanksi. Jadi harus ada kaitannya. Kita dari guru penggerak, dari sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak, pengawas penggerak, dan organisasi kemasyarakatan penggerak itu ada. Ya, mohon kesediaannya untuk mendaftar sebagai guru penggerak karena ini akan berbuah manis mungkin untuk sekolah kita jika semua guru menerapkan ini semua. Jadi nanti juga ya Bapak Ibu langsung nggak Bu, saya honor tidak apa-apa. Semua itu banyak Bapak Ibu. Dari 102 guru penggerak di Kabupaten Sukabumi, 67-nya adalah guru honorer. Udah siap Bapak Ibu untuk meyakinkan bahwa sekolah kita harus apa yang harus ditingkatkan supaya sekolah kita lebih maju dan berkembang. Saya akan membagikan voice note ini. Mohon ditulis, tidak usah diberi nama. Nanti saya akan tempelkan kira-kira apa yang harus kedepannya satu program atau sekolah kita harus bagaimana supaya dilihat dari sarana, dilihat dari manajemennya, dilihat dari diri sendirinya sebagai guru, bagaimana saja supaya sekolah kita menjadi lebih. Itu saja Bapak Ibu, ini saya akan berikan voice note-nya dan PR saya mungkin nanti kedepannya kepada kepala sekolah. Ini loh Pak, menurut pendapat guru yang harus dari sekolah. Masukkan saja biar dari siswa membaca surat. Oke, Iwan apa? Yuk lebih sabar membina anak di kelas yang kondusif. Oh lebih sabar, oke? Oh ayah Pak, beri dulu. Oh baik. Ya. Kopi sendiri dah. Atau Pak Opi tanya Pak. Kopi sendiri Mas Gopar. Buria. Gopar. Tingkatkan ekstrakurikuler katanya Pak, khusus di bidang kesenian. Besoknya PTMA. Tingkatkan kesejahteraan guru honorer dengan layak. Seringlah membuat momen kelas bersama dengan Dewan Guru. Oh,
Perhatikan kebersihan Bu, fasilitas kamar mandi, apalagi kamar mandi guru katanya. Menambah fasilitas untuk mengeksplor bakat siswa, terutama di bidang seni. Ya. Ibu punyaku. Meningkatkan kedisiplinan untuk seluruh elemen sekolah, melengkapi sarana prasarana. Memaksimalkan pembangunan sarana, Pak. Sarana terus sarana. Mendisiplinkan waktu, lakukan hal positif seperti pembelajaran. Pak. Kalau bisa nanti ada ini apa? Jadi anak-anak bina muludan, ibu udah kurang ibu lah udah muludan. Gitu ya. Jadi ke langsung tausiah itu anak awal itu kelas hiji Tolong memperhatikan sarana. ini rencana asal rencana. Itu masa deh mungkin minggu payung atau ini habis ini banyak. Nah gitu, 3 minggu lah. Jadi kalau nanti lain mungkin. Sudah Bapak Ibu, kami sudah. Atau nuhun sedayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanah alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du.